Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum dimulai pidato kali ini, alangkah lebih baiknya kita memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkatnya kita bisa berada di sini. Perkenalkan, nama saya Franciscus Saverus Varela Salimanuel dari kelas STCKT 1. Berdirinya saya di sini akan membawakan pidato dengan tema dampak dari pergaulan bebas. Hadirin yang saya hormati, di era modern ini, fenomena pergaulan bebas sudah sangat mengkhawatirkan. Banyak kalangan remaja yang terjerumus dalam fenomena ini. Pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang, yang tidak sesuai norma dan tidak sesuai ajaran agama. Para remaja terjerumus pergaulan bebas hanya semata-mata untuk menyenangkan diri sendiri, tanpa memikirkan resiko dalam jangka panjang. Lunturnya nilai moral akibat pergaulan bebas membawa banyak dampak negatif, seperti hamil di luar nikah, peringkat dini yang melahirkan generasi stunting, putus sekolah, bunuh diri karena depresi, dan tindakan aborsi ilegal. Dari data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan pada tahun 2017 mengungkapkan ada sekitar 2011 remaja wanita usia 15-24 tahun dan 8% remaja pria usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan 11% diantaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pergaulan bebas dalam masyarakat. Di antaranya adalah tidak harmonisnya keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua, buruknya lingkungan, dan salah memilih teman. Keluarga sangat penting mempengaruhi perkembangan psikis remaja yang akan membentuk sikap dan perilaku seseorang. Apabila keadaan suatu keluarga tidak harmonis, maka perkembangan psikis seseorang akan terganggu. Akibatnya, mereka akan menjadi seorang yang kurang akan kasih sayang, cenderung keras dan tertutup, sehingga mereka mencari kasih sayang di luar keluarga. Kurangnya perhatian orang tua juga memberikan dampak yang buruk bagi perkembangan seseorang anak. Orang tua yang tidak memiliki waktu dan selalu sibuk dengan kegiatan dan pekerjaannya tidak bisa mengontrol dan memperhatikan kegiatan anak-anaknya. Akibatnya, mereka tidak mengetahui apakah anaknya melakukan perbuatan buruk atau baik, sehingga seseorang anak merasa bebas. Oleh karena itu, perlunya perhatian orang tua dan pendidikan tentang pergaulan bebas di dalam keluarga agar mereka tidak akan salah memahami tentang pergaulan dari tempat yang salah. Selain keluarga, lingkungan tempat tinggal juga ikut mempengaruhi timbulnya pergaulan bebas. Apabila keadaan di dalam keluarga telah baik, tetapi lingkungan sangat buruk, maka seseorang akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Hal ini dikarenakan karena tingkat interaksi di dalam lingkungan memegang porsi yang lebih banyak, karena di sana kita akan menemukan puluhan orang-orang berbeda. Salah dalam memilih teman juga dapat menyebabkan kita terjerumus dalam pergaulan bebas. Meskipun berteman adalah hal yang wajar, tetapi kita harus tetap berhati-hati. Teman dapat membawa pengaruh kepada kita. Mereka bisa membawa dampak baik dan juga dapat menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, dalam memilih teman, kita tidak boleh asal-asalan. Maka dari itu kita harus memilih teman yang benar-benar baik, supaya kita semua tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Dampak pergaulan bebas remaja kini tidaklah sembarangan. Selain itu, penyebab pergaulan bebas adalah pendidikan. Menurut artikel dari Kementerian Pendidikan, salah satu contoh penyebab pergaulan bebas adalah minimnya tingkat pendidikan di keluarga. Tingkat pendidikan yang paling berperan yaitu pendidikan agama. Dengan mendekatkan diri pada agama, maka kita bisa lebih tenang dan terhindar dari hal negatif. Hadirin yang saya hormati, untuk mencegah pergaulan di kalangan remaja, antara lain adalah selektif memilih teman, berpendirian kokoh, perbanyak kegiatan positif, ingat pesan orang tua, hingga mendekatkan diri pada agama. Dengan demikian, teman-teman akan terhindar dari pergaulan bebas yang merusak generasi bangsa. Kita juga harus menanamkan dalam diri bahwa bergaul bukan hanya untuk ketenaran
dan kesenangan semata, tetapi sebagai wadah untuk membentuk karakter. Harapannya ialah menyebarkan manfaat kepada yang lain dalam pengaruh pergaulan yang positif, terutama di era modern saat ini yang semakin luas membuka ruang pergaulan dalam interaksi di media sosial. Oleh sebab itu, dalam memilih pergaulan, kita boleh bebas asalkan tegas dalam menentukan batas benar dan salah. Juga tak lepas dari peran keluarga, pendidikan, dan lingkungan remaja itu sendiri. Tokoh pendidikan paling terkenal di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahkan menyebutkan bahwa dalam hidupnya anak-anak ada 3 tempat pergaulan, yaitu menjadi pusat, yaitu ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Cukup sekian sampai di sini pidato saya ini. Pada akhir ini berpesan untuk menjaga diri kita agar menjauhkan diri dari pergaulan bebas. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian pidato, saya minta maaf. Saya akhiri pidato ini. Terima kasih.